Ibu Cuk lahir dan dibesarkan di keluarga petani miskin di pedesaan yang damai. Masa kecilnya dipenuhi dengan pagi berkabut di sawah dan sore hari bersama ibunya menenun kain dengan alat tenun kuno. Kehidupan sederhana itu menanamkan dalam dirinya kesabaran dan hati yang penuh kasih. Pada usia 20 tahun, ia menikah dengan Pak Hung, seorang pria baik hati dan sederhana dari desa yang sama. Mereka membangun rumah tangga kecil yang sederhana namun penuh dengan tawa. Kemudian, 5 anak lahir secara berurutan, menjadi kebahagiaan dan motivasi terbesar dalam hidupnya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pak Hung jatuh sakit parah ketika Ibu Cuk baru berusia 30 tahun. Keluarga miskin itu tidak punya uang untuk perawatan. Pak Hung meninggal di suatu sore yang dingin karena hujan, meninggalkan Ibu Cuk dengan 5 anak yang masih kecil. Ibu Cuk menangis sampai air matanya kering, tetapi tidak membiarkan dirinya pingsan. Setiap pagi, ketika orang lain masih tertidur lelap, dia bangun pagi-pagi untuk menyewa padi untuk mencari uang. Pada malam hari, ketika anak-anaknya sudah tidur, dia duduk dan menjahit pakaian yang robek untuk menghemat uang. Tangannya secara bertahap menjadi kapalan, punggungnya semakin membungkuk karena beban hidup. Kehidupan yang miskin tidak membuatnya gentar. Meskipun kekurangan segalanya, ia selalu berusaha agar anak-anaknya dapat bersekolah, karena ia percaya bahwa hanya pengetahuan yang dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan. Pada malam-malam yang dingin karena hujan, dia meringkuk di tempat tidur bambu yang reot, memperhatikan anak-anaknya tidur nyenyak. Hatinya terasa hangat. Anak-anak tumbuh dalam cinta dan pengorbanan diam-diam darinya. Dari seorang wanita yang lemah, Ibu Cuk menjadi pendukung yang kuat, cahaya penuntun bagi anak-anaknya selama masa kecil mereka yang sulit. Baginya, tidak ada yang lebih berharga daripada melihat anak-anaknya tumbuh dan bahagia. Ketika anak-anaknya menikah secara berurutan, dia tersenyum puas. Dia berpikir bahwa hari-hari yang sulit telah berlalu dan akhirnya dia bisa menjalani usia tua yang nyaman di samping anak-anak yang telah dia habiskan seumur hidupnya untuk membesarkan mereka. Namun kehidupan sekali lagi mengujinya dengan cara yang tidak pernah dia duga. Ketika 5 anak Ibu Cuk tumbuh dewasa dan memiliki keluarga sendiri, masing-masing dari mereka berpisah dengan kehidupan pribadi mereka sendiri dan kekhawatiran yang semakin menumpuk. Pada awalnya, mereka masih sering mengunjunginya, membawa hadiah dan cerita bahagia. Namun secara bertahap, kunjungan menjadi jarang. Panggilan telepon menjadi lebih singkat. Suatu hari, Ibu Cuk mulai merasakan kesehatannya menurun. Kakinya yang dulu lincah di sawah kini menjadi berat. Rasa sakit itu membuatnya sulit tidur, dan tangannya semakin gemetar ketika dia mencoba memegang sumpit atau menjahit baju tua. Mengetahui bahwa dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri, dia memanggil anak-anaknya untuk berbicara. Di rumah kecil itu, dia duduk di kursi tua, suaranya merendah, meminta dukungan anak-anaknya. Dia berpikir bahwa hidup bersama anak-anaknya adalah hal yang wajar, tempat berlindung di usia tua. Namun jawaban yang dia terima membuat hatinya sakit. Putra tertua, Fuk, yang paling dia harapkan, menghela nafas. "Bu, aku mengerti kamu lelah, tetapi rumahku sempit. Kedua anakku harus belajar, dan dengan pekerjaanku, aku tidak punya waktu untuk merawatmu." Putra kedua, Min, duduk diam sejenak lalu berkata, "Itu benar, Bu. Aku juga ingin membantu tetapi istriku tidak setuju. Kamu harus mengerti, kami masih harus membayar hipotek rumah kami." Kakak perempuan, Ngots, tampak bingung. "Mungkin kamu bisa tinggal bersama kami selama beberapa bulan, lalu tinggal bersama saudara-saudara yang lain. Tetapi rumahku juga sibuk, dan kami sering bepergian untuk urusan pekerjaan."
Dua anak bungsu, Loan dan Tung, duduk diam tanpa berkata apa-apa, hanya menundukkan kepala dan melihat ke bawah. Ibu Cuk memandangi setiap wajah yang dikenalnya, tetapi kata-kata mereka seperti pisau yang mengiris hatinya. Anak-anak yang dulu dia gendong, dibesarkan dengan cinta dan pengorbanan, kini berusaha menolak tanggung jawab untuk merawatnya. Mereka mulai berdiskusi, tetapi tidak ada yang mau bertanggung jawab atas perawatan jangka panjang. Mungkin sebulan di setiap rumah bergantian, usul seseorang. Tetapi ketika bulan kedua tiba, dia menyadari bahwa hari-hari itu hanyalah pengalihan tanggung jawab. Setiap kali dia pindah rumah, dia membawa tas kecil berisi barang-barang dan kesedihan yang semakin besar. Di rumah putra tertuanya, dia dimarahi oleh anak-anak karena mengambil ruang bermain mereka. Di rumah putrinya, dia merasa seperti orang asing ketika menantunya sering mengingatkannya bahwa ada orang tua tidak nyaman untuk menerima tamu. Dia menyadari bahwa dia bukan lagi ibu yang dicintai, tetapi menjadi beban di mata anak-anaknya. Suatu malam, ketika seluruh keluarga berkumpul, mereka membuat keputusan akhir. Putra tertua angkat bicara dengan enggan. Mungkin kita harus membawa ibu ke panti jompo. Di sana ada pengasuh profesional. Ibu akan lebih nyaman. Ibu Cuk terdiam, hatinya hancur. Tetapi dia tidak menyalahkan anak-anaknya. Dia hanya tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Pertemuan berakhir, semua orang menghela nafas lega, seolah-olah mereka baru saja terbebas dari beban. Hanya Ibu Cuk yang duduk kembali. Matanya menatap jauh ke tahun-tahun ketika dia mengorbankan segalanya untuk mereka. Setelah anak-anaknya memutuskan untuk membawa Ibu Cuk ke panti jompo, suatu pagi, Fuch, putra tertua, mengantarnya ke sana. Sebelum pergi, dia diam-diam melihat sekeliling rumah kecil tempat dia tinggal hampir sepanjang hidupnya. Altar suaminya, barang-barang yang dia simpan selama beberapa dekade, semuanya penuh dengan kenangan. Dia tidak membawa banyak barang, hanya tas kecil dengan beberapa potong pakaian lama dan buku catatan yang mencatat momen-momen tak terlupakan dari keluarga. Ketika dia tiba di panti jompo, dia disambut oleh staf dengan senyum ramah. Kamarnya adalah ruangan kecil, cukup untuk tempat tidur, lemari pakaian, dan meja kecil. Ruang di sini sunyi, hanya ada suara langkah kaki orang tua yang berjalan perlahan di koridor. Fuch memberikan instruksi singkat kepada staf dan kemudian pergi, tidak lupa untuk mengatakan, "Ibu tinggal di sini saja, aku akan mengunjungimu di akhir pekan." Pada hari-hari pertama di panti jompo, Ibu Cuk merasa kosong dan tersesat. Setiap pagi ketika dia bangun, dia melihat keluar jendela, melihat sinar matahari bersinar melalui pepohonan, tetapi hatinya gelap. Tidak ada lagi tawa anak-anak dan cucu-cucu. Tidak ada lagi perasaan yang akrab. Para pengasuh sangat penuh perhatian, tetapi mereka tidak dapat mengisi kesepian di hatinya. Setiap kali makan, dia duduk bersama orang tua lainnya, yang juga memiliki kesedihan yang sama. Beberapa orang termenung tanpa berkata apa-apa. Beberapa orang sesekali menghela nafas. Mereka berbicara satu sama lain tentang masa lalu, tentang anak-anak dan cucu-cucu mereka. Tetapi semua orang berusaha menyembunyikan rasa sakit karena ditinggalkan. Setiap minggu, dia menantikan anak-anaknya untuk berkunjung. Tetapi janji-janji itu perlahan memudar. Minggu pertama, Fuch datang, membawa beberapa buah. Minggu kedua, Ngok mampir, tinggal sekitar 15 menit, dan kemudian bergegas pulang karena pekerjaan. Pada minggu ketiga, tidak ada yang datang. Dia hanya diam-diam melihat ke pintu, menunggu sosok yang dikenalnya dari anak-anaknya. Suatu hari,
Dia mendengar bahwa panti jompo mengadakan pertemuan dengan keluarga. Orang tua lainnya senang bertemu anak-anak dan cucu-cucu mereka. Tetapi pada hari itu, dia duduk sendirian. Tidak ada yang datang. Dia melihat orang lain memeluk dan mencium anak-anak dan cucu-cucu mereka. Tawa terdengar di seluruh ruangan, sementara dia hanya diam. Tangannya mengepalkan sapu tangan yang sudah usai. Malam itu, dia kembali ke kamarnya, membuka buku catatannya. Tulisan tentang anak-anaknya muncul, halaman demi halaman. Tetapi alih-alih kegembiraan, itu hanya membuatnya lebih sakit hati. Dia menangis. Air mata diam-diam jatuh di halaman. Suatu hari, saat berjalan-jalan di sekitar halaman panti jompo, dia bertemu dengan kakek Tam yang juga tinggal di panti jompo. Kakek Tam sedang duduk di bangku kayu, menatap jauh. Ketika Ibu Cuk mendekat, kakek Tam menoleh dan bertanya dengan lembut, "Mengapa kamu terlihat sedih?" Ibu Cuk hanya tersenyum sedih, tidak menjawab. Setelah beberapa kali mengobrol, keduanya secara bertahap menjadi dekat. Kakek Tam juga memiliki keadaan yang sama. Dia menceritakan tentang bulan-bulan kerja keras untuk membesarkan anak-anaknya, dan kemudian akhirnya dibawa ke sini. Tetapi, aku tidak menyalahkan siapapun, kata kakek Tam. Kesepian di usia tua tidak dapat dihindari. Selama kita hidup setiap hari, mempertahankan sedikit kegembiraan, itu sudah cukup. Kata-kata kakek Tam membuat Ibu Cuk merenung. Namun, setiap kali malam tiba, di kamar kecil itu, dia masih tidak bisa menghentikan air matanya ketika dia memikirkan anak-anaknya. Dia ingat setiap tatapan, setiap senyuman dan bertanya-tanya, apakah dia telah melakukan sesuatu yang salah, sehingga pada akhirnya dia harus menjalani hari-hari seperti ini. Hari-hari berikutnya di panti jompo, Ibu Cuk secara bertahap terbiasa dengan kehidupan di sini. Setiap pagi, dia bangun ketika sinar matahari masuk melalui jendela, duduk sendirian dan mengagumi pepohonan di halaman. Kicau burung terdengar seperti ucapan selamat pagi, tetapi hatinya masih berat. Staf di panti jompo sering mampir untuk menyapa, membawakan sarapan sederhana berupa bubur atau roti. Mereka mencoba mengobrol dengannya agar dia tidak merasa kesepian. Tetapi dia hanya mengangguk ringan dengan senyum yang dipaksakan. Ibu Cuk berpartisipasi dalam kegiatan bersama yang diselenggarakan oleh panti jompo. Terkadang ada sesi latihan ringan di halaman. Terkadang ada sesi menyanyi atau mendongeng. Teman-teman yang menemaninya di sini masing-masing memiliki cerita sendiri, tetapi semuanya memiliki rasa sakit yang sama karena dilupakan. Di antara mereka, dia paling dekat dengan kakek Tam yang sering duduk bersamanya di bangku batu di bawah pohon beringin tua. Kakek Tam sering menceritakan lelucon tentang masa mudanya, mencoba membuat Ibu Cuk tertawa. Suatu kali, kakek Tam berkata, "Kamu tahu, banyak orang berpikir bahwa di sini kita hanya menunggu hari terakhir, tetapi aku berpikir sebaliknya. Setiap hari kita hidup adalah hari yang berharga. Kita hidup untuk diri kita sendiri, tidak perlu bergantung pada siapapun." Ibu Cuk merenungkan kata-kata itu. Setiap malam, di kamar kecil itu, dia membuka buku catatannya, menuliskan apa yang terjadi pada hari itu. Namun, alih-alih baris-baris yang menyedihkan, dia mulai menuliskan hal-hal baik yang kecil, seperti senyum ramah dari seorang staf atau bunga yang baru mekar di taman. Namun, setiap kali dia melihat keluarga lain mengunjungi kerabat mereka, dia tidak merasa sedih. Suatu sore hujan, ketika dia duduk di aula utama, dia melihat seorang wanita tua dijemput oleh putranya untuk pulang. Pemandangan ibu dan anak berpegangan tangan
dan berjalan keluar pintu membuatnya tanpa sadar memalingkan muka, menyembunyikan air mata yang baru saja jatuh. Pada hari libur, panti jompo menjadi lebih ramai. Keluarga membawa bunga, kue, dan hadiah untuk mengunjungi kakek nenek mereka. Koridor dipenuhi dengan tawa dan percakapan, tetapi kamar Ibu Cuk tetap sunyi. Dia duduk di dekat jendela, menatap keluar, bertanya-tanya apakah anak-anaknya merindukannya. Suatu malam, setelah menulis beberapa baris di buku catatannya, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Di dalamnya ada foto-foto lama keluarga. Surat-surat tulisan tangan yang dia simpan sejak anak-anaknya masih kecil. Membalik setiap foto, dia mengingat hari-hari ketika keluarga berkumpul bersama, makan malam yang penuh tawa. Namun kemudian, kenangan indah itu juga memudar menjadi kenyataan yang dingin. Kakek Tam melihat kesedihannya, menyarankan agar dia bergabung dengan kelompok berkebun di panti jompo. Pada awalnya, dia tidak mau, tetapi setelah beberapa kali dibujuk, dia setuju. Di pagi hari, dia pergi ke kebun, memegang sekop kecil, menanam bunga. Tempat tidur bunga krisan kuning secara bertahap mekar, membawa sedikit warna pada kehidupan yang suram. Secara bertahap, dia menemukan kegembiraan kecil dari pekerjaan seperti itu. Dia tidak lagi duduk sendirian di kamarnya sepanjang hari, tetapi menghabiskan lebih banyak waktu di luar, mengobrol dengan teman-teman yang menemaninya. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia masih berharap suatu hari anak-anaknya akan kembali, membawanya pulang ke tempat yang selalu dia anggap sebagai rumahnya. Suatu sore di musim gugur, ketika angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga krisan ke seluruh panti jompo, Ibu Cuk sedang duduk di bangku batu di bawah pohon beringin tua. Matahari terbenam berwarna oranye keemasan menyinari rambut putihnya. Dia membalik-balik buku catatan lamanya, menambahkan beberapa baris tentang apa yang dia rasakan hari itu. Kehidupan di sini menjadi lebih mudah berkat teman-teman yang menemaninya dan pekerjaan berkebun. Namun jauh di lubuk hatinya, dia masih merindukan keluarganya, kerinduan yang tidak bisa dia bagikan dengan siapapun. Di tempat lain, anak-anak Ibu Cuk sedang mengadakan pertemuan keluarga di rumah putra tertua Kwang. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan mereka sendiri, mereka jarang duduk bersama. Namun hari ini, pertemuan ini dipicu oleh peristiwa khusus. Putra bungsu, Nam, baru saja kembali dari luar negeri setelah bertahun-tahun pergi. Nam bertanya, "Di mana ibu? Mengapa kamu tidak memanggil ibu untuk makan malam bersama?" Pertanyaan Nam membuat seluruh keluarga terdiam. Tidak ada yang langsung menjawab, sampai Thao, putri kedua, angkat bicara. "Ibu ada di panti jompo, karena tidak ada dari kita yang punya cukup waktu untuk merawat ibu." Mendengar ini, Nam mengerutkan kening. Mengapa seperti ini? Ibu mengorbankan seluruh hidupnya untuk membesarkan kita, dan sekarang kalian mendorong ibu seperti ini. Kata-kata tuduhan Nam membuat suasana di ruangan itu semakin berat. Saudara-saudara mulai saling menyalahkan. Masing-masing memberikan alasan tentang pekerjaan yang sibuk, keluarga mereka sendiri, dan tanggung jawab pribadi. Nam dengan marah berdiri dan berkata dengan keras, "Ibu menghabiskan seluruh hidupnya untuk merawat kita. Bagaimana kita bisa memperlakukan ibu seperti ini? Kita harus segera memperbaikinya." Kata-kata Nam seperti pukulan telak bagi hati nurani saudara-saudaranya. Mereka mulai mengingat tahun-tahun masa kecil mereka, ketika ibu mereka selalu menjadi orang pertama yang bangun dan orang terakhir yang tidur. Dia bekerja keras untuk membesarkan kelima bersaudara itu, tidak pernah mengeluh atau meminta apapun untuk dirinya sendiri. Citra seorang ibu yang baik hati, kurus, tetapi selalu tersenyum setiap kali dia melihat anak-anaknya bahagia, tiba-tiba muncul dengan jelas di benak setiap orang.
Setiap kenangan muncul membuat mereka merasa sakit dan malu. Keesokan paginya, kelima bersaudara itu pergi ke panti jompo bersama. Ketika mereka memasuki halaman, mereka melihat Ibu Cuk duduk di bangku batu yang dikenalnya. Dia tidak tahu bahwa anak-anaknya akan datang. Di bawah sinar matahari sore, sosok kurusnya membuat anak-anaknya tidak bisa menahan tangis. Kuang adalah orang pertama yang melangkah maju. Dengan gemetar berkata, "Bu, kami datang untuk membawamu pulang." Ibu Cuk mengangkat kepalanya. Matanya menatap anak-anaknya dengan heran. Sesaat kemudian, dia tersenyum sedih dan berkata, "Mengapa kalian datang hari ini? Ibu sudah terbiasa di sini, tidak apa-apa." Thao meraih tangannya. Air mata mengalir di pipinya. "Bu, kami salah. Kami terlalu tidak berperasaan. Maafkan kami, kembalilah bersama kami, biarkan kami merawatmu." Kata-kata itu seolah-olah menghancurkan tembok di hatinya. Dia menangis. Air mata kebahagiaan dan kelegaan. Nam mendekat, berlutut di sampingnya, memegang erat tangan ibunya. "Bu, mulai sekarang kami tidak akan pernah membiarkanmu kesepian lagi. Kembalilah ke rumah bersama kami." Hari itu, Ibu Cuk kembali ke rumah lamanya, yang dulunya adalah rumahnya. Anak-anak, menantu, dan cucu-cucu berkumpul di sekelilingnya. Tawa terdengar di rumah kecil itu, menghilangkan hari-hari yang dingin dan sepi. Ibu Cuk tidak banyak bicara, hanya tersenyum bahagia. Matanya bersinar puas. Baginya, tidak ada yang lebih berharga daripada saat reuni dengan keluarganya. Sejak hari itu, anak-anaknya bergiliran merawatnya. Dan setiap akhir pekan, seluruh keluarga berkumpul bersama, makan bersama dengan hangat. Ibu Cuk tidak lagi sedih atau sedih. Dia menjalani hari-hari terakhirnya dalam cinta anak-anaknya, sesuatu yang selalu dia rindukan. Suatu pagi di musim semi, ketika sinar matahari yang lembut menyinari dedaunan, rumah kecil Ibu Cuk dipenuhi dengan tawa dan percakapan. Hari ini adalah hari yang spesial. Seluruh keluarga mengadakan pesta kecil untuk merayakan 1 tahun sejak dia kembali dari panti jompo. Di altar leluhur, foto suaminya dibersihkan dengan hati-hati. Dupa mengepul sebagai bukti rekonsiliasi keluarga. Ibu Cuk duduk di kursi di tengah halaman, mengawasi cucu-cucunya bermain dengan riang. Anak-anaknya sedang mempersiapkan pesta. Kuang dengan hati-hati mengatur meja dan kursi. Thao dan adik iparnya sibuk di dapur. Nam, putra bungsu, memegang kamera, terus-menerus mengambil foto-foto momen bahagia keluarga. Meskipun usianya sudah lanjut, Ibu Cuk tampak lebih berseri-seri dari sebelumnya. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kedamaian, jauh berbeda dari hari-hari sedih di panti jompo. Ketika pesta dimulai, Kuang berdiri, memegang segelas anggur, dan berkata, "Bu, kami ingin berterima kasih atas semua yang telah Ibu lakukan untuk kami. Dan hari ini, kami ingin meminta maaf sekali lagi atas kesalahan yang telah kami buat. Kami tidak memenuhi tugas kami sebagai anak, membiarkan Ibu kesepian. Tetapi mulai sekarang, Ibu tidak akan pernah sedih lagi, karena Ibu selalu memiliki kami di sisi Ibu." Kata-kata Kuang membuat suasana menjadi hening. Ibu Cuk memandangi anak-anaknya. Matanya berkaca-kaca, tetapi mulutnya tersenyum lembut. Dia meletakkan tangannya di atas meja. Dengan lembut menjawab, "Anak-anakku, Ibu tidak menyalahkan kalian. Ibu hanya ingin kalian mengerti bahwa keluarga adalah hal yang paling penting."
Tidak peduli seberapa sulitnya, selalu cintai dan lindungi satu sama lain. Itu adalah hal yang paling membahagiakan bagi ibu. Nam meraih tangannya dan menambahkan, "Bu, kami berjanji untuk selalu mengingat ajaran ibu dan hidup dalam harmoni satu sama lain. Keluarga kita tidak akan pernah terpecah belah lagi." Dia mengangguk, matanya penuh kepuasan. Tawa kembali terdengar di rumah kecil itu. Makanan panas disajikan dan seluruh keluarga berkumpul di sekitar meja makan. Makan malam hari itu bukan hanya kesempatan untuk berkumpul, tetapi juga janji antara anak-anak bahwa mereka akan menjaga rumah ini bersama selamanya. Pada hari-hari berikutnya, Ibu Cuk dirawat oleh anak-anaknya secara bergantian. Meskipun kesehatannya secara bertahap memburuk seiring waktu, dia selalu merasa hangat ketika dia hidup dalam pelukan cinta keluarganya. Setiap kali dia melihat anak-anaknya, dia tersenyum karena dia tahu dia telah memenuhi tugasnya sebagai seorang ibu. Ketika musim dingin tiba, Ibu Cuk menghembuskan nafas terakhirnya dalam tidur nyenyak di tempat tidur yang dikenalnya, dikelilingi oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Meskipun kepergiannya meninggalkan kesedihan yang mendalam, di dalam hati semua orang, dia hidup selamanya sebagai simbol cinta dan pengorbanan. Anak-anaknya menepati janji mereka, selalu bersatu dan sering berkumpul bersama, sehingga api keluarga yang dia nyalakan tidak akan pernah padam.